Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga selalu sehat semuanya anak-anakku. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan penataan surat atau dokumen, ya. Nah, di sini ada prosedur penataan surat, ya. Jadi di mana agar jangan sampai surat-surat tersebut numpuk sampai seperti ini, ya kan? Jadi kita harus menata surat-surat tersebut agar rapih, ya. Agar rapi seperti ini ketika kita membutuhkan surat tersebut agak akan cepat dan mudah kita temukan, gitu ya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang asas penataan surat, ya. Asas penataan surat atau asas penyimpanan arsip atau surat itu ada 3. Yang pertama ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas gabungan. Nah, asas sentralisasi itu adalah merupakan asas penyelenggaraan kearsipan yang dipusatkan dalam suatu bagian organisasi, unit kerja tersendiri. Jadi misal, di dalam perusahaan ada struktur organisasi, ya, di mana ada pimpinan, tata usaha, accounting, HRD, PPIC, gudang. Jadi di mana nanti penyimpanan semua surat atau dokumennya dipusatkan pada tata usaha. Jadi misalkan bagian accounting, ya, dia biasanya kan mendata tentang keuangan, ya kan. Nah, jadi arsipnya itu dia serahkan kepada tata usaha dokumen tersebut, ya. Jadi accounting itu hanya mengerjakan pembuatan laporannya, tetapi hasil laporannya itu nanti yang menyimpan itu adalah tata usaha, kayak gitu ya. Jadi nanti bila ada pimpinan atau seandainya divisi yang lain membutuhkan berkas atau surat atau dokumen atau warkat, ya, yang ada pada divisi lain itu mintanya ke tata usaha. Misal, ya kan, si accounting ini kan ingin menghitung gaji karyawan, ya kan, ada yang izin masuk enggak bulan ini, ya kan, data kepegawaian bulan ini absensinya bagus enggak, siapa aja, gitu kan, yang bolosnya berapa hari, misal izinnya berapa hari, sakitnya berapa hari selama 1 bulan tersebut. Nah, si accounting ini minta dokumennya ke bagian tata usaha, kayak gitu ya. Jadi dokumennya atau suratnya nanti adanya di tata usaha, kayak gitu. Itu sentralisasi, jadi dipusatkan dalam satu bagian. Nah, yang selanjutnya ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merupakan jenis asas penyelenggaraan kearsipan yang tidak dipusatkan pada unit tertentu, tetapi dilakukan unit atau bagian secara sendiri-sendiri. Nah, kayak gini ya. Ini contohnya. Nah, jadi di sini ada HRD, ada tata usahanya. Accounting, ada tata usahanya. PPIC, ada tata usahanya. Jadi nanti di setiap divisi ini ada bagian petugas penyimpanan surat, penataan surat atau penataan dokumen. Jadi di mana dokumennya dia buat, divisi itu buat, dan divisi itu pula yang menyimpannya. Jadi ketika misalkan, ya kan, tadi contohnya accounting ingin mengetahui kinerja pegawai, siapa aja yang bolos karena ingin menghitung gaji, berarti si accounting ini minta berkasnya langsung ke bagian HRD, kayak gitu ya. Jadi nggak ada bagian tata usaha khusus, kayak gitu ya. Jadi misalkan pimpinan ingin tahu jumlah pemesanan bulan ini, berarti dia langsung ke bagian PPIC. Jadi pimpinan langsung nanti menanyakan atau menghubungi PPIC untuk mencari informasi penjualan bulan ini, kayak gitu. Jadi
penyelenggaraan kearsipannya atau penyimpanan suratnya atau penyimpanan dokumennya itu dilakukan oleh setiap divisi yang ada di sana. Jadi sendiri-sendiri ya. Beda dengan tadi sentral dipusatkan sama satu bagian kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu ada gabungan. Ya. Gabungan. Nah, contohnya di sini gabungan. Jadi gabungan ini adalah gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Jadi dia di sini ada unit tata usahanya khusus, tapi di setiap divisi dia juga menggunakan penyimpanan surat. Jadi suratnya itu atau dokumennya itu ganda ya. Ada 2. Jadi di tata usaha ada, di setiap divisi juga ada proses penyimpanannya. Kayak gitu ya. Oke. Yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem penyimpanan dokumen. Sistem penyimpanan dokumen atau surat. Kita di sini ada 5 sistem. Yang pertama sistem abjad, sistem tanggal, sistem masalah, sistem nomor, dan sistem wilayah. Ya, pertama kita bahas tentang sistem abjad terlebih dahulu ya. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali surat berdasarkan urutan abjad. Ya. Untuk surat masuk, judulnya diambil berdasarkan nama si pengirim. Dan surat keluar berdasarkan nama si alamat atau penerima surat. Ya. Nah, cara pembuatan kodenya yaitu seperti membuat indeks 2 huruf pertama. Kemarin udah kita bahas ya, bagaimana cara mengindeks. Yang pertama misalkan ada PT maju mundur. Ya, kita tulis indeksnya maju mundur PT. Berarti kodenya 2 huruf pertama yaitu MA. Contoh lagi di sini ada Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Berarti kita indeksnya itu Sentral Asia Bank. Berarti 2 huruf pertama itu adalah CE. Gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya nama orang Dina Aprilia? Berarti kalau nama orang kita balik ya, Aprilia Dina. 2 huruf pertama itu adalah A dan P. Nah, untuk penyimpanannya kita membutuhkan piling kabinet ya. Piling kabinetnya itu drawer yang berisi laci-laci yang biasanya lacinya itu ada 5 dengan kodenya itu A sampai E, F sampai J, K sampai O, P sampai T, U sampai Z. Kayak gitu ya. Jadi di sini lacinya A sampai E, berarti A, B, C, D, E. Berarti semuanya ada di sini ya. Jadi nanti kalau seandainya ada surat atau dokumen atau warakat yang berkode misalkan BA, misal BA. Di sini kan nggak ada B-nya, ya kan? Adanya AE, FJ, KO, PT, UZ, ya kan? Nah, kalau seandainya BA berarti mana B di sini? Kenapa? Karena A, B, C, D, E. Kayak gitu ya. Kalau misalkan lagi ada kode dengan ada warakat atau surat dengan kode GB. G ada di mana? Ya kan? G ada di mana? Oh, ada di sini. Laci kedua. Kenapa? Karena F G H I J. FG berarti dia adanya di laci kedua. Kayak gitu ya. Semoga dipahami ya. Nah, yang selanjutnya di satu laci ini terdiri dari beberapa guide dan beberapa folder. Apa itu guide? Guide itu pembatas.
ya, pembatas antara folder yang satu dengan folder yang lainnya. Nah, ya, ini folder. Ini guide. Nah, yang ini ngegantung kayak gini, ini namanya folder. Nah, kalau satuannya seperti ini, folder. Ya, jadi kayak map. Map nanti bisa berisi beberapa surat dalam satu folder tersebut. Nah, ini kita gantungkan di sini. Set. Ya, nah nanti di depannya sini ada pembatas atau ada guide-nya. Nah, dalam satu laci ini, guide-nya ini berdasarkan dari lacinya. Ya, misalkan ini KO, berarti guide-nya ini adalah K, L, M, N, O. Berarti guide-nya ada 5. Kayak gitu, ya. Berarti guide-nya ada 5. Nah, selanjutnya dari guide misalkan K, ya kan? Guide K ini dalam satu guide K terdiri dari 26 folder. Kenapa 26 folder? Karena abjad itu terdiri dari 26 huruf, ya. Jadi misalkan ini K. Ya, di sini folder K. Berarti di sini di sini guide K, foldernya di sini ada 26. Yang pertama itu ada KA, yang kedua KB, yang ketiga KC, yang keempat KD, sampai ke 26 KZ. Nah, guide yang kedua itu kan L. Berarti sama. Foldernya itu ada LA, LB, LC, dan sampai LD. Sampai ke O, guide terakhir kelima. Ya kan? Nah, guide kelima berarti foldernya berarti OA, OB, OC, OD sampai OZ. Itu untuk pengenalan dari laci, guide, dan folder. Oke, semoga dipahami. Selanjutnya ya, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah kita cara menyimpan dan menemukan surat sistem abjad. Nah, yang pertama, maaf, agak pusing. Oke, yang pertama kita membuat kartu kendali. Kita membuat kartu indeks terlebih dahulu. Nih, kartu indeks seperti ini, ya, kartu indeks. Nah, ini untuk kode indeksnya, ya. Kode indeks ini bisa di sebelah kanan, bisa di sebelah kiri, ataupun di tengah. Itu bebas ya, nggak ada aturannya, ya. Jadi kalau seandainya kalian PKL atau bekerja nanti, kalian menemukan yang di sebelah kiri, atau yang di sebelah kanan, atau yang di tengah, itu nggak salah. Bebas ya, mau di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, mau di sebelah tengah, itu semuanya sama saja. Yang penting ini berfungsi untuk menandakan apa kodenya yang ada di indeks tersebut, kayak gitu ya. Nah, untuk cara pengisian dalam kartu indeks, kita lihat di sini. Misalkan di sini ada surat masuk. Oke. Surat masuk. Nah, surat masuk dari, kita lihat surat masuk. Anggap ini surat masuk ya. Surat masuk, ingat surat masuk berarti untuk judul suratnya, ya kan, surat masuk. Untuk judul suratnya itu adalah kop surat, ya. Untuk surat masuk kop surat jika surat tersebut dari perusahaan. Tapi kalau surat tersebut dari perorangan atau yang ngirimnya orang, ya, bukan organisasi gitu ya. Kalian lihat dari yang tanda tangan, siapa yang tanda tangan di sini, ya kan? Di bawah situ siapa yang tanda tangan, kayak gitu ya. Itu kalau surat masuk ya, yang tanda tangannya siapa. Tapi kalau seandainya surat masuknya tersebut dari perusahaan atau dari organisasi, berarti kalian lihat dari kop suratnya. Pasti kalau dari organisasi atau perusahaan ada kop suratnya, ya. Jadi anggap ini surat masuk, ini dari Bumi Citra Permai. Berarti kita tulis di sini
Maaf ya agak gelap. Bumi Citra Permai. PT. Ya, Bumi Citra Permai PT. Nah, indeksnya, ini kode indeks ya. Berarti indeks 2 huruf pertama BU. Berarti di sini kita tulis BU. B-nya besar, U-nya kecil. Ya. U-nya jangan besar-besar ya. Tulisan jangan kapital maksudnya ya. B-nya kapital, gelap ya. Oke. B-nya kapital, U-nya kecil. Oke, yang selanjutnya nomor. Nomor kita lihat dari suratnya ya. 64 MCP 11 2019. Nah, tanggal surat di sini 21 November 2019. Nah, seperti ini. Gelap ya. Oke. Maklum ya, karena ini bikin videonya malam-malam jadi agak gelap. Semoga jelas kelihatan ya. Maaf ya agak miring-miring, keterbatasan, mohon maaf. Kelihatan ya. Oke, nah sini ya kan untuk kode surat, karena kita menggunakan sistem abjad ya, kita berarti sama dengan kode indeks ya. Tapi nanti kalau seandainya sistemnya beda, nggak sama dengan kode indeks. Kalau seandainya ini itu kode indeks, jadi sistem apapun nanti, kalau seandainya sistem tanggal, sistem nomor, ini tetap cara penggunaannya adalah 2 huruf pertama dari mengindekskan judul surat tersebut, kayak gitu ya. Jadi karena ini kita menggunakan sistemnya abjad, berarti kita sama dengan yang ada kode indeksnya ya. Berarti di sini BU. Ya. Nah, selanjutnya ketika kita membuat ya kan, membuat kartu indeks dengan kode BU ya. Nah, selanjutnya adalah kita menyimpan surat tersebut. Surat tersebut kita simpan ya. Di mana kita menyimpan surat tersebut? Oke, surat tersebut kita simpan di BU. Berarti laci yang berkode apa? B. B itu adanya di sini A, B, C, D, E. Oh, berarti lacinya ini adalah laci ke-1 ya. Laci ke-1, laci ke-1 dengan kode berapa? Kodenya A sampai E. Oke. Yang selanjutnya udah lacinya, berarti lacinya kita tarik ya kan? Udah kita tarik, kita cari guide-nya. Ya kan? Guide-nya kita cari. Guide-nya yang mana? Kita lihat dari masih huruf yang pertama, B. Ya, masih B. Berarti kita lihat B di sini. A, B. Oh, berarti guide-nya kedua. Ya. Berarti guide-nya kedua. Guide kedua dengan kode B. Oke. Yang selanjutnya, kita cari foldernya. Ya kan, di sini kan udah banyak folder nih di B ya. B A, B C, BZ, BJ dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kita cari foldernya nih, ya kan? Lihat di tabnya nih. B apa ini? Gitu.
Nah, kita tadi karena kodenya kita yang buat ini adalah mana nih? BU, ya kan? Kodenya BU tuh, ya kan? Nah, berarti kita cari foldernya ini yang kode di sininya itu adalah BU. Berarti foldernya keberapa? Foldernya kita lihat dari U, urutannya keberapa U? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U 21. Berarti kalian cari di sini folder ke-21. Foldernya ke-21 dengan kode BU. Nah, oke. Jadi surat ini kalian simpan di laci ke-1 dengan kode AE, guide-nya ke-2 dengan kode B, ya. Dan foldernya ke-21